Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-237. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, terdengar kuda sempana menggeram, tetapi ia tidak dapat membuka matanya. Ia masih merasa dirinya berputar. Sambil mengumpat-umpat ia memegang kedua belah keningnya dengan telapak tangannya. Tetapi ia tidak dapat menolong dirinya. Saraf keseimbangannya ternyata sedang terganggu. Tiba-tiba kuda sempana merasa sentuhan pada punggungnya. Ia merasakan urutan yang menyelusur sisi tulang belakangnya. Kemudian sebuah tekanan yang keras sehingga terasa punggungnya menjadi sakit sekali. Patahkan punggungku!" Ia berteriak. "Berbuatlah sekehendak hatimu, tetapi bunuhlah aku secepatnya." Tidak terdengar jawaban, tetapi terasa sesuatu merayapi kepalanya. Kemudian perlahan-lahan terasa kepalanya tidak berputar lagi, sehingga sedikit demi sedikit ia membuka matanya. "Duduklah," terdengar suara Mahesa Agni. "Buka matamu, kau sudah baik." Kuda sempana membuka matanya perlahan-lahan. Dilihatnya Mahesa Agni berdiri di sampingnya. Meskipun kepalanya masih terlampau pening, tetapi padang karotan itu sudah tidak berputaran lagi. Sesaat kuda sempana membeku, duduk di atas rerumputan. Digelengkannya kepalanya dan dipijitnya keningnya. Perasaan pening itu masih mengganggu, tetapi perlahan-lahan menjadi semakin berkurang. Ketika ia kemudian berpaling, dilihatnya Mahesa Agni telah duduk di sampingnya. Tiba-tiba isi dadanya meluap kembali. Dengan serta-merta ia meloncat berdiri meskipun kepalanya masih terasa pening. Namun ia berkata, "Kenapa tidak kau bunuh saja aku, Agni? Sekarang aku sudah tidak mampu lagi berkelahi melawanmu. Ayo, atau kaulah yang akan aku bunuh." Mahesa Agni masih tetap duduk di tempatnya. Dipandanginya kuda sempana dengan tenangnya. Kemudian terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Duduklah kuda sempana." "Tidak, aku akan bertempur sampai mati." "Jangan terlampau keras kepala. Kau sebenarnya sudah menyadari keadaanmu, tetapi kau mencoba untuk bertahan pada pendirianmu." Kuda sempana tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Mahesa Agni tajam-tajam. Hatinya berdesir ketika ia mendengar Mahesa Agni berkata, "Lihat kuda sempana, itu pedangmu yang kau lemparkan kepadaku. Ambillah, mungkin kau masih memerlukannya." Kuda sempana masih berdiri di tempatnya. Perasaan aneh telah menjalari dadanya, sehingga sejenak ia terpaku diam. "Ambillah dan duduklah, aku ingin berbicara dengan mulut, tidak dengan pedang." Kuda sempana sama sekali tidak bergerak, tidak beranjak dan tidak menyahut. "Kau masih belum mempercayainya. Jangan kau takut-takuti hatimu dengan soal-soal yang kau buat-buat di dalam kepalamu sendiri. Kau buat bayangan-bayangan yang menakutkan, dan kemudian kau sendiri menjadi ketakutan karenanya. Kau reka-reka di dalam angan-anganmu sesuatu yang mengerikan.
tetapi kemudian kau percayai angan-angan itu seolah-olah benar-benar akan terjadi. Kuda Sempana masih mematung. Ambillah pedangmu, cepat. Kuda Sempana masih belum bergerak. Kenapa kau masih diam? Apakah kepalamu masih pening? Atau bahkan seakan-akan masih berputaran? Tanpa sesadarnya kuda Sempana menggeleng. Nah, kalau begitu ambil pedangmu. Kuda Sempana tidak menyadari pengaruh apakah yang telah menggerakkannya melangkah ke arah pedangnya yang terletak di tanah itu. Ia berpaling dengan penuh keraguan-raguan, kemudian membungkuk memungut pedangnya itu. Dengan ragu-ragu disarungkannya pedangnya pada warangkanya. Mahesa Agni yang masih duduk di tempatnya menarik nafas dalam-dalam. Ternyata atas kehendaknya sendiri, kuda Sempana telah menyarungkan pedangnya. Dengan demikian ia berharap bahwa ia untuk selanjutnya akan dapat berbicara dengan baik-baik. Tetapi untuk sesaat Mahesa Agni masih berdiam diri di tempatnya. Dipandanginya saja kuda Sempana yang kemudian melangkah perlahan-lahan ke arahnya. "Duduklah," berkata Mahesa Agni kemudian. "Tidak," jawab kuda Sempana, tetapi suaranya telah menjadi lemah. "Aku masih ingin bertempur." "Duduklah," ulang Mahesa Agni. Ternyata kata-katanya itu mengandung perbawa yang kuat yang tidak terlawan oleh kuda Sempana dalam keadaannya itu. Karena itu maka seolah-olah tanpa dikehendakinya sendiri, ia pun perlahan-lahan meletakkan dirinya duduk beberapa langkah dari Mahesa Agni. "Kuda Sempana," berkata Mahesa Agni, "maaf bahwa aku telah membuatmu kehilangan keseimbangan. Bukan maksudku untuk menyakitimu, tetapi aku hanya ingin berbuat demikian sebagai pengantar pembicaraan. Kau tidak dapat mendengarkan kata-kataku tanpa sedikit tekanan. Tetapi percayalah bahwa hal itu tidak akan mengganggumu untuk seterusnya." Kuda Sempana tidak menyahut, tetapi tiba-tiba kepalanya menunduk. "Kau terlampau jauh berprasangka atas orang-orang Panawijen. Aku tahu bahwa kau ternyata telah dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Tetapi dengarlah aku, bahwa orang-orang Panawijen tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Aku akan menjelaskan kepada mereka bahwa kau telah menyesali segala kesalahan itu, bahwa keadaanmu telah membuat kau terbangun dari mimpi yang buruk itu." "Kau menjebakku," sahut kuda Sempana meskipun sudah tidak terlampau garang. "Buat apa aku menjebakmu? Kalau aku mau, aku dapat berbuat apa saja atasmu. Karena itu aku terpaksa membuatmu kehilangan keseimbangan. Maksudku, supaya kau sadari bahwa aku dapat berbuat seperti yang kau angan-angankan itu tanpa membujukmu, kemudian menangkapmu beramai-ramai. Aku sendiri mampu melakukannya, melumpuhkan kau, mengikatmu di belakang kudaku, dan menyeretmu kepada orang-orang Panawijen itu untuk bersama-sama mencincangmu. Tetapi aku tidak melakukannya. Masihkah kau menganggap bahwa aku sedang membujukmu? Masihkah kau menganggap bahwa karena aku tidak mampu menangkapmu sendiri, lalu aku menjebakmu di antara orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel?" Kuda Sempana tidak segera menjawab. Perlahan-lahan pikirannya mulai bekerja kembali, meskipun harus dituntun setapak demi setapak oleh Mahesa Agni. Tetapi sejenak kemudian tumbuhlah pengakuan di dalam diri kuda Sempana bahwa Mahesa Agni itu berkata sebenarnya. Ia dapat berbuat seperti yang dikatakannya, tetapi ia tidak berbuat demikian. Dalam kediamannya itu ia mendengar suara Mahesa Agni. "Marilah, berdirilah. Kita kembali kepada orang-orang Panawijen yang pasti sedang dihadapkan pada suatu teka-teki tentang diri kita." Sekali lagi,
Kuda Sempana didorong oleh suatu kekuatan yang tidak dimengertinya, membawanya berdiri dan melangkah ke arah kudanya yang sedang asik makan rumput. Dan sejenak kemudian, keduanya telah berada di punggung kuda masing-masing yang berlari kembali ke perkemahan orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Betapa beratnya, namun kuda Sempana akhirnya dapat diterima juga oleh orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel atas tanggung jawab Mahesa Agni. Meskipun dengan membentak-bentak dan berteriak, namun Aku Tunggul Ametung pun memaafkannya pula. Tetapi untuk sementara, kuda Sempana diserahkan kepada Ken Arok dan Mahesa Agni supaya diawasinya. Dan untuk sementara, kuda Sempana harus tetap berada di padang karautan bersama-sama dengan Ken Arok dan orang-orang Panawijen. Kau tidak dapat berada kembali di lingkungan istana, berkata Aku Tunggul Ametung. Kuda Sempana menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dalam sekali, perlahan-lahan ia menyahut. Hamba berterima kasih sekali bahwa tuanku tidak menggantung hamba di alun-alun. Dimanapun hamba akan diletakkan, hamba tidak akan berkeberatan. Kuda Sempana yang sudah agak lama tidak bergaul dengan Aku terkejut ketika tiba-tiba Aku berteriak, "Apa hakmu untuk berkeberatan, Kuda Sempana menjadi gelisah, tetapi dicobanya untuk mengingat-ingat sifat Aku Tunggul Ametung pada saat ia masih berada di istana. Kau tidak punya hak sama sekali untuk berkata begitu. Kau memang harus menjalani setiap perintahku. Hamba tuanku, jawab kuda Sempana. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya sambil meraba-raba dagunya. Kemudian kepada Mahesa Agni ia berkata, "Bagaimana dengan kau?" "Hamba tinggal di padang ini, tuanku," jawab Mahesa Agni. "Tetapi kau harus pergi ke istana. Terserah kepadamu, sehari atau 2 hari, supaya adikmu percaya bahwa kau masih hidup, supaya ia menjadi agak tentram dan tidak selalu dicekam oleh kegelisahan dan kebingungan. Kegelisahannya adalah kegelisahanku, dan kegelisahanku adalah kegelisahan seluruh Tumapel." Mahesa Agni termenung sejenak. Ia dapat mengerti betapa Ken Dede selalu gelisah memikirkannya. Ia adalah satu-satunya orang yang masih dianggap keluarganya. Tetapi bagaimanakah dengan dirinya sendiri? "Bagaimana?" desak Aku Tunggul Ametung. "Aku memerlukanmu untuk kepentingan adikmu." Akhirnya Mahesa Agni tidak dapat menolak lagi. Sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam ia menjawab, "Hamba akan menurut segala perintah tuanku. Hamba akan ikut serta ke istana untuk sehari atau 2 hari. Selebihnya hamba akan tinggal di dekat bendungan ini. Bendungan yang masih harus diselesaikan ini. Untuk selanjutnya terserah kepadamu. Besok kita berangkat kembali ke Tumapel. Kuda Sempana tinggal di sini. Untuk sementara aku serahkan kepada Ken Arok selama Mahesa Agni berada di Tumapel. Untuk seterusnya orang itu menjadi tanggung jawab kalian berdua. Apakah kalian mengerti?" Keduanya hampir bersamaan menjawab, "Hamba tuanku, hamba tuanku." "Baik," berkata Aku itu selanjutnya. "Tetapi taman itu harus segera siap pula. Setelah Mahesa Agni berada kembali di sini, maka kau mendapat kesempatan lebih banyak, Ken Arok. Kecuali perhitunganmu terhadap banjir yang setiap saat dapat melanda bendungan itu, maka taman itu pun harus mendapat perhatian pula. Di sini sekarang ada Ken Arok, Mahesa Agni dan Kebu Ijo." Sekali lagi hampir bersamaan Ken Arok dan Mahesa Agni menjawab, "Hamba tuanku, hamba tuanku." Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilihatnya Kebu Ijo duduk di sudut ruangan itu pula. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam.
Karena itu, Aku tidak melihat bahwa anak bengal itu sedang menahan senyumnya kuat-kuat. Baginya semua itu terasa terlampau menggelikan. Sesaat kemudian kepada Witantra, Aku itu berkata, "Besok, pada pagi-pagi hari kita berangkat kembali ke Tumapel. Siapkan orang-orangmu." Kini Witantralah yang menjawab sambil mengangguk, "Hamba tuanku." Pembicaraan itu pun segera berakhir. Masing-masing pergi kepada kewajibannya. Tetapi ternyata matahari telah terlampau rendah dan sesaat kemudian hilang di balik garis batas di ujung barat. Ketika Mahesa Agni mengangkat wajahnya, dilihatnya awan yang kelabu mengambang di langit, perlahan-lahan hanyut oleh arus angin padang yang basah. Mudah-mudahan tidak turun hujan lebat, desisnya. Selangkah-selangkah ia berjalan menuju ke bendungan. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah beristirahat. Untuk sementara mereka tidak lagi bekerja siang dan malam sejak bendungan itu dilanda banjir. Mereka seolah-olah memerlukan waktu beristirahat sehari 2 hari setelah memeras seluruh tenaga dan ketegangan perasaan yang memuncak. Tetapi di siang hari, mereka bekerja dengan sepenuh tenaga pula, sehingga bendungan itu sudah memiliki alat pengaman yang lebih banyak. Setelah banjir yang pertama memberi mereka petunjuk-petunjuk letak kelemahannya. Ketika Mahesa Agni berada di ujung bendungan, terasa hatinya berdesir. Bendungan yang dahulu hanya ada di dalam angan-angannya, yang pada saat ia meninggalkan tempat itu masih belum berbentuk, kini benar-benar telah ada. Bendungan itu benar-benar telah berwujud. Bahkan bendungan itu telah lulus pada ujiannya yang pertama. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Meskipun senja menjadi semakin samar, namun ia masih dapat melihat jalur-jalur yang menggores padang kara hutan itu. Susukan induk yang menjelucur ke tengah-tengah padang dan akan menumpahkan airnya di sendang buatan di dalam taman yang dikehendaki oleh Aku Tunggul Ametung. Kemudian parit-parit yang menyelusur seperti akar pepohonan di dalam tanah, kotak-kotak sawah dengan pematang-pematangnya. Semuanya itu telah membuat dada Mahesa Agni seolah-olah mengembang. Karena itu, maka sejenak ia berdiri mematung. Dipandanginya alam yang terbentang di hadapannya. Alam yang luas, yang baru mulai dijamah oleh tangan manusia. "Mudah-mudahan kami berhasil," desis Mahesa Agni. "Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dibenarkan oleh Yang Maha Agung." Ketika kemudian angin yang lembut mengusap keningnya, maka Mahesa Agni pun mengusap wajahnya. Terasa udara yang dingin menyusup sampai ke pembuluh darahnya. Di dalam dadanya berdesir suatu kebanggaan dan harapan yang tidak terkira, karena bendungan yang kini tinggal mengeterapkan penyelesaian yang terakhir dan merampungkan jalur-jalur pengaman. Apabila banjir datang terlalu deras, impian yang dahulu tersimpan di dalam hatinya itu kini telah hampir berwujud. Sekian lama ia berada di dalam gungkungan iblis kemundungan, tetapi sekian lama pekerjaan ini berjalan terus. Tepat pada saatnya ia berhasil melepaskan diri. Bendungan ini telah sampai pada penyelesaian terakhir. Apalagi apabila di ujung susukan induk ini
kelak akan dibangun sebuah taman. Maka daerah ini yang dahulu merupakan jantung padang karautan yang jarang diambah oleh manusia, kelak pasti akan menjadi suatu padepokan yang subur dan semakin lama akan menjadi semakin ramai. Betapa angan-angan yang dipenuhi oleh harapan itu mencekam dada Mahesa Agni, sehingga untuk sejenak ia merenung di tempatnya. Baru ketika terasa gerimis kecil menyentuh tubuhnya, Mahesa Agni menyadari dirinya. Ditengadahkan wajahnya dan dilihatnya langit yang hitam. Hujan, desisnya. Mudah-mudahan banjir tidak datang terlampau keras. Mahesa Agni masih mendengar deru air yang masih agak deras mengalir di sungai yang telah dibatasi oleh bendungan itu. Tetapi dalam kegelapan malam, Mahesa Agni tidak dapat melihat betapa keruh dan betapa banyak sesungguhnya air yang tertahan di atas bendungan itu. Karena gerimis menjadi semakin deras, maka Mahesa Agni pun segera meninggalkan bendungan itu kembali ke dalam gubuknya. Perlahan-lahan ia bergumam di dalam dirinya. Besok aku harus ikut bersama aku ke Tumapel. Mudah-mudahan tidak terlampau lama berada di sana. Aku ingin menunggu bagaimana bendungan ini terselesaikan. Begitu asik Mahesa Agni bergelut dengan angan-angannya, sehingga ia tidak melihat seorang berdiri di ujung perkemahan. Mahesa Agni berjalan beberapa langkah di muka orang itu. Tetapi Mahesa Agni yang berjalan sambil menunduk itu tidak melihatnya. Baru ketika orang itu terbatuk kecil, langkah Mahesa Agni tertegun, dipalingkannya wajahnya, dan dilihatnya seseorang berdiri acuh tidak acuh. Kau Kebu Ijo, sapa Mahesa Agni. Kebu Ijo berpaling, desisnya. Dari mana kau Mahesa Agni? Aku melihat bendungan itu Kebu Ijo. Ternyata aku menjadi sangat berterima kasih bahwa selama aku tidak ada di sini, orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel telah menyelesaikannya. Kebu Ijo mengerutkan keningnya dan sesaat kemudian Mahesa Agni menjadi terkejut karena Kebu Ijo itu tiba-tiba tertawa. Katanya, kenapa kau berterima kasih kepada kami yang selama ini bekerja tidak mengenal lelah, siang dan malam? Apalagi ketika banjir yang pertama itu melanda bendungan yang belum siap benar itu. Aku sendiri telah banyak sekali berbuat untuk menyelamatkannya, bahkan menyelamatkan Ken Arok sendiri. Justru karena itulah aku sangat berterima kasih, jawab Mahesa Agni. Suara tertawa Kebu Ijo itu mengeras. Katanya, aneh sekali, apakah hakmu untuk menyatakan terima kasih kepada kami? Mahesa Agni terdiam. Sepasang matanya memancarkan berbagai pertanyaan yang bergolak di dalam dadanya. Ia sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan Kebu Ijo. Namun sejenak kemudian, ia mendengar Kebu Ijo itu berkata lebih lanjut. Mahesa Agni, kau yang sama sekali tidak ikut berbuat apapun atas bendungan itu, jangan terlampau ikut berbangga karenanya. Apalagi kau merasa bahwa seakan-akan kaulah yang berhak untuk disebut sebagai pahlawan. Kau mungkin merasa bahwa bendungan itu bendunganmu, sehingga kau merasa wajib dan berhak berterima kasih kepada kami. Kebu Ijo itu berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi ketahuilah bahwa bendungan itu bukan bendunganmu. Bendungan itu adalah milik kami yang telah bekerja mati-matian. Sekarang kau datang ke dalam lingkungan kami. Akulah yang lebih berhak mengucapkan terima kasih kepadamu. Seandainya kau mau membantu meskipun sekedar melemparkan sebongkah batu di saat terakhir, itu pun barangkali tidak dapat kau lakukan. Bukankah kau besok harus pergi ke Tumapel bersama aku untuk menengok adikmu yang terlampau manja itu? Nah, tinggallah di Tumapel sepekan atau sebulan. Datanglah kemari apabila bendungan itu telah selesai. Tetapi ingat, jangan mengucapkan terima kasih kepadaku setelah kau tidak mempunyai sangkut paut dengan bendungan ini.
Terasa dada Maisa Agni berdesir. Wajahnya sekilas dijalari oleh warna merah. Tanpa sesadarnya dilayangkannya pandangan matanya berkeliling. Sepi, tak ada seorang pun yang tampak. Tetapi Maisa Agni tidak tahu apakah orang-orang yang berada di dalam gubuk itu sudah tidur atau masih bangun dan mendengar percakapan itu. Nah, berkata Kebu Ijo, "Sekarang tidurlah, jangan kau hiraukan lagi bendungan itu. Ia telah tumbuh tanpa kau, dan ia akan siap pula tanpa bantuanmu." Terasa goresan di dada Maisa Agni menjadi semakin dalam. Bahkan kemudian timbul pertanyaan di dalam hatinya. Apakah demikian anggapan setiap orang yang berada di perkemahan ini? Apakah mereka menganggap bahwa aku sama sekali tidak berarti lagi bagi mereka karena aku tidak ikut serta berbuat banyak? Apakah demikian pula anggapan orang-orang Panawijen? Setitik keringat dingin mengembun di kening Mahesa Agni. Namun ia masih saja berdiam diri dalam kenangan 1000 macam pertanyaan. Kebu Ijo melihat kebimbangan di dalam sikap Mahesa Agni. Agaknya kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam hati anak muda itu. Maka timbullah kegembiraan di hati Kebu Ijo yang aneh itu. Ia memang bertabiat demikian, dan tabiatnya itulah yang telah mendorongnya ke dalam perbuatan-perbuatan yang berbahaya bagi dirinya. Karena Maisa Agni tidak menjawab, maka berkata Kebu Ijo itu, "Apalagi yang kau tunggu, Agni? Pergilah tidur. Kau dapat menganyam angan-angan bahwa kau besok akan bertemu dengan adikmu yang kini telah menjadi seorang permaisuri. Kau akan ikut merasakan kamukten yang didapatkannya. Nah, nikmatilah, tetapi jangan menyinggung tentang bendungan ini." Mahesa Agni masih tetap berdiam diri. Terasa pergolakan di dalam dadanya menjadi semakin keras. Tetapi sambutan orang-orang Panawijen itu begitu baik kepadaku. Bahkan prajurit-prajurit Tumapel pun bersikap baik, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. "Jangan bersedih," berkata Kebu Ijo itu seterusnya. "Kau memang lebih baik berada di Tumapel, nunut kamukten yang didapatkan oleh adikmu dengan modal parasnya yang cantik." "Cukup!" Tiba-tiba Mahesa Agni memotong. "Kau boleh menghina aku dengan cara apapun, tetapi jangan menghina orang lain yang kau sangkut pautkan dengan aku. Sikapmu itu sejak dahulu memuakkan sekali bagiku. Mungkin kau benar bahwa aku memang tidak dapat ikut berbangga dengan bendungan itu. Tetapi seandainya aku berbangga di dalam hati, itu adalah hakku, karena aku ikut serta meletakkan dasar bagi terbangunnya bendungan ini. Akulah yang memilih tempat, membuat rencananya dan memulainya. Tetapi aku tidak akan memperhitungkannya seperti seseorang yang meminjamkan jasanya kepada orang lain. Dihargai atau tidak dihargai, diakui atau tidak diakui, itu sama sekali bukan urusanku dan bukan tujuanku. Siapapun yang membangun bendungan ini, aku tidak peduli. Tetapi aku merasa bersenang hati bahwa orang-orang Panawijen akan mendapat tempat dan ruangan baru untuk hidup. Tetapi yang sangat memuakkan adalah caramu menghina. Caramu menghina aku dan keluargaku. Kau sebut-sebut nama Ken Dedes dengan cara yang sangat menyakitkan hati." Dada Mahesa Agni berguncang ketika justru ia mendengar Kebu Ijo itu tertawa. "Apakah kau menjadi sakit hati karenanya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sama sekali bukan cerita yang aku hisap dari ujung ibu jari kakiku. Bukankah aku mengambil Ken Dedes dari kuda Sempana? Dan kuda Sempana mengambilnya karena ia cantik?" Terasa dada Mahesa Agni bergetar. Tetapi justru dengan demikian ia menyadari keadaannya sepenuhnya. Karena itu maka ia pun menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah hendak mengendapkan segala macam perasaan yang membakar dadanya. Kini ia sadar sesadar-sadarnya bahwa Kebu Ijo sengaja membuatnya marah. Ia tidak tahu apakah maksud anak muda itu.
Tetapi bukankah sebaiknya untuk tidak melayaninya? Seandainya demikian, maka pasti akan timbul keributan. Justru pada saat aku Tunggul Ametung ada di perkemahan itu, dan justru setelah ia datang, sehingga kesan tentang dirinya pasti akan menjadi kurang baik. Pasti ada orang yang menganggap bahwa setelah di perkemahan itu ada Mahesa Agni, maka timbullah suatu bentrokan di antara mereka. Karena itu, maka Mahesa Agni itu pun berusaha untuk menahan hatinya kuat-kuat. Dianggapnya ia tidak mendengar apapun. Dianggapnya suara Kebu Ijo itu seperti bunyi desir angin di dedaunan. Dengan demikian, maka Mahesa Agni tidak mau mendengarkannya lagi. Ia ingin meninggalkannya dan pergi ke gubuk yang disediakan untuknya bersama beberapa orang lain. Tetapi ketika baru saja kakinya melangkah, ia mendengar Kebu Ijo itu tertawa lagi. Hei, kemana? Tidur? Baiklah, tetapi sekali lagi jangan mimpi tentang gelar pahlawan karena kau berhasil membuat bendungan. Lebih baik kau bermimpi tentang adikmu yang berhasil menjerat hati aku karena kecantikannya. Kebu Ijo berhenti sejenak. Hei, adikmu memang cantik. Itulah sebabnya Kakang Mahendra pernah menjadi gila dan berkelahi dengan kau di luar padukuhanmu karena kau mengaku bakal suami gadis itu. Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati. Seandainya Mahesa Agni masih belum mendapatkan kemantapan tentang dirinya dan berhasil mengalahkan Kebu Sindet, maka Kebu Ijo itu pasti sudah diterkamnya. Tetapi kini sikapnya menjadi lain. Ia tidak menyerangnya. Ditahankannya kemarahannya di dalam hatinya, namun terdengar giginya bergemertak. Tetapi tiba-tiba mereka berdua, Mahesa Agni dan Kebu Ijo, terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar dari balik perkemahan seseorang berkata, "Kau sudah menjadi gila, Kebu Ijo." Ketika mereka berpaling, mereka melihat Witantra berdiri di sudut sebuah gubuk yang pendek. "Apakah kau sadari apa yang kau katakan? Aku mendengar sebagian besar dari kata-katamu. Aku sengaja membiarkannya karena aku ingin tahu bagaimanakah sikapmu sebenarnya. Dan kini aku melihatnya." Witantra berhenti sejenak, lalu katanya, "Sebagai seorang pengawal, bahkan yang diserahi tanggung jawab atas keselamatan tubuh dan namanya, aku menganggap bahwa kau sudah sepantasnya mendapatkan hukuman. Kau telah menghina Tuan Putri Kendedes." Kebu Ijo sejenak menjadi pucat, tetapi sejenak kemudian ia tersenyum. "Aku hanya bergurau, Kakang." "Tidak, kau tidak sedang bergurau. Aku dapat membedakan nada yang sama sekali bukan bergurau." Witantra memotong. "Tetapi sebagai seorang tua, aku akan berbuat lain. Aku masih melihat kemungkinan yang baik di hari depanmu yang panjang. Karena itu, aku minta supaya kau cabut kata-katamu supaya kesalahanmu dimaafkan. Dan kau harus minta maaf pula kepada Mahesa Agni. Lakukanlah." Sepercik warna merah membayang di wajah Kebu Ijo. Ia tidak menyangka bahwa ada orang lain yang mendengar kata-katanya, apalagi kakak seperguruannya yang gubuknya jauh berada di ujung lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.